Baik, shalom. Shalom. Mari kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Saya ajak semua Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri semuanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bersama semua orang percaya di Colorado yang hadir saat ini dalam Colorado bermazmur, kami bersyukur buat cinta Tuhan yang ajaib yang memampukan kami untuk ada di hadirat-Mu saat ini. Kami percaya bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Amin. Baik untuk hidup sementara di planet ini maupun dalam hidup di dalam kekekalan nanti. Tuhan, kami semua orang berdosa, tapi kami tahu dalam Tuhan Yesus kami diampuni. Amin. Dalam Tuhan Yesus kami diterima. Dalam Tuhan Yesus kami adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya Allah yang hidup, hamba-Mu akan bicara atas nama-Mu. Hamba tidak lebih baik dari siapapun. Urapilah hamba, tolonglah hamba, supaya setiap huruf, kata, kalimat yang hamba-Mu sampaikan betul-betul berasal dari Tuhan dan jatuh di tanah hati yang subur, sehingga benih-benih itu berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami tahu setan tidak suka, setan tidak senang kalau kami beribadah, setan tidak senang kalau Injil diberitakan. Tapi kami tahu setan memang ada kuasa, tapi Yesus kami maha kuasa. Yes, dan segala kuasa takluk di dalam nama Yesus. Amen. Oleh karena itu kami percaya Tuhan berkuasa atas seluruh rangkaian ibadah ini. Acara ini teristimewa, pemberitaan firman yang akan segera berlangsung. Demi nama Tuhan Yesus, pusat pujian penyembahan kami, pusat pemberitaan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap terima firman Allah, satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Tuhan luar biasa buat kita semua. Amen. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, saya perkenalkan nama bagi yang sudah kenal, sudah tahu, karena saya sudah 2 kali melayani di Colorado, dan ini kali kedua. Dan saya lihat, wah ini banyak sekali orang-orang yang hadir. Waktu saya datang pertama tidak sebanyak ini, ya. Tapi hari ini Colorado bermazmur spesial juga, ulang tahun gereja SGW Colorado yang ke-29. Puji Tuhan, saudara-saudara, semua bisa hadir karena perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau Bapak Ibu bisa hadir hari ini karena Tuhan bekerja dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudara semua, untuk hadir dan bersekutu bersama. Amin. Baik, saya Pendeta Mel Atok dari NTT Indonesia, ya, Kota Kupang, NTT Indonesia. Haleluya. Saya bersyukur pertama kali saya datang ke sini sendiri, tapi hari ini saya datang dengan istri saya. Ibu istri bisa berdiri sebentar, say hi kepada semua jemaat. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kali ini ditemani istri.
Dan keempat putra kami tinggalkan di Indonesia untuk beberapa waktu. Tapi komunikasi sekarang sudah begitu canggih sehingga kami bisa memantau setiap hari, setiap saat kondisi anak-anak. Dan puji Tuhan, kami percaya bahwa ketika orang-orang tua memutuskan melayani Tuhan, sibuk urus-urusan Tuhan, maka Tuhan akan sibuk urus-urusan kita. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita melayani Allah yang hidup, maka kita percaya Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dan puji Tuhan, saya tidak membuang-buang waktu lagi. Saya mau mengajak kita buka kitab suci, Alkitab kita, di dalam Injil Matius. Haleluya. Saya mau bicara tentang amanat agung. Ini di ulang tahun ke-29 dari SGW ini, gereja yang penekanannya adalah menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Jadi saya pikir penekanan di ulang tahun yang ke-29 SGW ini dan juga Colorado Bermazmur, menurut saya menarik kalau kita bahas The Great Commission, right? Amin. Baik, kekasih Tuhan, mari kita perhatikan Matius pasal 28. Saya tanya dulu kepada Bang Panda, apakah ini bisa dimatiin aja supaya jangan, takutnya hasilnya kurang pas. Kalau nyanyi-nyanyi cocok pakai ini, kalau khotbah nggak cocok. Nyanyi pas, ya toh. Digeser aja. Oh, canggih kali pun ini. Ya kan. Ya, saya di Colorado, tapi saya rasa di Tanah Jawa ya, Pematang Siantar ya. Gak apa-apa lah ya. Ala kita loh. Di Bagas Yesus tidak Marsada, right? Oke. Inilah kalau orang NTT kebanyakan bergaul sama orang Batak ya begini nih. Baik, Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Mari Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini. Saya akan baca buat kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di bagian ini, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Yesus berkata, langit dan bumi suatu saat akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Amin. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap perkataan Tuhan, setiap firman Allah. Bumi di mana kita tinggal ini, Bapak Ibu terkasih, menurut nubuatan kitab suci, dan tidak ada nubuatan kitab suci yang meleset. Nubuatan itu ada yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, dan yang akan digenapi. Itu nubuat, tidak mungkin meleset, kecuali nubuatan dari nabi palsu. Kalau nubuatan dari nabi palsu biasanya meleset. Makanya saya suka angkat contoh-contoh di Indonesia. Banyak sekali orang bermunculan dan mengaku hamba Tuhan, berbicara atas nama Tuhan, lalu dengan gampangnya berkata, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan bilang Tuhan akan datang 2012. Tunggu, Tuhan tidak datang. Sudah 2023. Tidak puas 2012, ada lagi yang
mengaku pendeta, hamba Tuhan yang sering mendengar suara Tuhan berkata Tuhan akan datang 2017, 2012 kemarin halangan. Maka Tuhan akan datang 2017. Tunggu 2017, Tuhan juga nggak nongol-nongol. Itulah nubuatan palsu. Jadi kita jangan cepat percaya kalau orang berbicara atas nama Tuhan dan mengatakan akan begini, begitu. Percayalah kepada nubuatan kitab suci. Amin. Amin. Ciri nabi palsu salah satunya adalah dia bernubuat pasti meleset. Makanya di zaman perjanjian lama Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu bangsa Israel dalam Ulangan 18 mulai ayat 20, itu tanda bahwa dia tidak diutus Tuhan. Ulangan 18 mulai ayat 20. Perhatikan firman Tuhan ini. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Dari mana kita tahu bahwa dia tidak diutus oleh Allah? Ayat 21. Perhatikan. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Dari mana? Nah, dari sini 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi, tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Seorang muda melayani, minta maaf dia seorang perempuan belum nikah-nikah, lalu ada hamba Tuhan dapat penglihatan katanya. Tuhan bilang kamu akan nikah tahun depan. Itu penglihatannya berapa tahun lalu. Ternyata tidak kesampaian. Sudah datang ke saya nasihatin dia. Saya bilang kamu uji baik-baik dulu, sebab sekarang ini sangat mudah sekali orang bilang dapat penglihatan, dapat nubuatan, padahal seperti yang Yeremia bilang itu rekaan hati sendiri. Nah, saya harap semua orang Kristen di Colorado kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Siapapun pembicara firman Allahnya, ya, pastikan kita penuh perhatian, bila perlu catat khotbahnya. Jangan pendeta berkhotbah saudara nonton YouTube, aduh kacau itu. Jangan pendeta berkhotbah Anda main WhatsApp, Instagram, TikTok. Oh, itu tidak boleh saudara. Kita ini hamba Tuhan, juru bicara Tuhan. Amin. Yesus bilang aku akan menghormati orang yang menghormati aku. Bahkan anak kecil sekalipun, kalau dia hamba Tuhan, sambut dia, sambut Tuhan. Tolak dia, tolak Tuhan. Sebab sekarang ini penyesalan banyak. Saya juga tidak percaya kepada diri saya. Saya dan saudara diajak untuk percaya kepada firman Allah. Seperti jemaat Berea di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Di sana Paulus berkhotbah, tapi jemaat itu tidak peduli. Mau Paulus ke, mau siapa ke, khotbah harus tetap diteliti. Namanya manusia, bisa aja dia salah. Perhatikan ayat ini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ada dua sikap menerima firman yang perlu diteladani oleh jemaat di Colorado. Perlu meneladani jemaat ini. Ini jemaat Berea namanya. Yang pertama, dengar firman, ada kerelaan, ada kerinduan. Seperti pemazmur berkata, seperti rusa rindu sungaimu, seperti tanah kering menantikan hujan. Ada kerinduan, ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bagus. Tapi yang kedua, jangan asal lapar. Lapar tapi teliti. Secara jasmani aja. Kalau kita lapar lalu kita makan sembarang makanan, justru akan membawa penyakit.
tidak mendatangkan kesehatan, tidak mendatangkan daya tahan tubuh yang baik, tapi mendatangkan penyakit. Kenapa? Karena pas lapar tidak mau peduli apa yang ada di meja, makan saja. Selesai makan baru ke toilet terus. Ya kan? Firman Allah juga demikian. Firman Allah adalah makanan rohani. Maka dari itu setiap pengkhotbah harus diteliti, diperhatikan. Saya kasih contoh aja Bapak Ibu. Sekarang ini media sosial luar biasa. Tahu-tahu nongol orang sudah bicara. Kita uji segala sesuatu dengan firman. Karena satu pengajaran, satu khotbah itu sesat atau tidak tergantung sesuai firman atau tidak. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 29. Perhatikan Matius 22 ayat 29. Tuhan Yesus berkata demikian. Siapakah orang yang tersesat dan gara-gara apa dia tersesat? Ini jawabannya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi mau uji khotbahnya pendeta Mel Atok, pendeta Tony, pendeta Pantas, itu harus uji pakai kitab suci. Amin. Makanya jemaat tadi, walaupun yang khotbah Paulus, dengar amin, haleluya, tapi pulang diperiksa lagi. Benar tidak khotbahnya tadi? Sesuai firman Allah tidak? Kadang-kadang ada sesat pikir dari kelompok Kristen tertentu di mana-mana, asal seorang pendeta adalah pendeta yang terkenal, pengikutnya puluhan ribu, pasti omongannya benar semua. Kata siapa? Tidak juga Bapak Ibu terkasih. Ada orang yang memberi kesaksian di YouTube. Contoh, saudara pernah dengar kesaksian di YouTube? Nanti baru cari sendiri pendeta siapa ya. Saya pernah ke neraka katanya. Di neraka, ini saya udah lihat banyak pendeta terkenal. Di neraka saya lihat setan tusuk-tusuk orang pakai trisula, setan cabik-cabik orang. Sekarang kita tanya, neraka itu tempat setan menyiksa atau tempat setan disiksa? Tunggu dulu ini. Karena penglihatan pendeta-pendeta terkenal katanya di neraka setan siksa-siksa orang. Sedangkan Alkitab berkata neraka adalah tempat setan disiksa. Bapak Ibu, saya bisa buktikan dengan data. Setan pun tahu waktu Yesus mau usir setan-setan dari dalam orang di Gadara, lalu pindahkan ke 2000 babi. Dalam Matius 8 ayat 28-29, setan dalam orang itu bilang apa? Apakah engkau datang menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan ayat ini. Setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Terus? Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Ya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Adakah engkau kemari untuk apa? Menyiksa kami sebelum waktunya. Jadi setan itu akan disiksa pada waktunya. Kapan setan disiksa? Wahyu 20 ayat 10. Nanti akhir zaman setan disiksa bersama nabi-nabi palsu. Perhatikan ayat ini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yes. Ke tempat binatang dan nabi palsu itu. Amen. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tidak ada ayat setan menyiksa orang di neraka. Yang ada adalah setan disiksa. Nah, ini ada masalah di sini. Ada yang perlu saya tekankan. Setan itu tidak mau disiksa sendiri. Ulang, setan tidak mau disiksa sendirian. Maka sekarang setan masih diberi kesempatan untuk cari kawan-kawan yang mau ikut ke sana untuk disiksa di sana. Kalau kami hamba-hamba Tuhan panitia Colorado Bermasmur, kami bikin ini kegiatan untuk cari kawan masuk surga. Amin. Sorry, ini saya mesti ngomong ini. Ini kegiatan atau ibadah
ibadah di gereja Bapak Ibu masing-masing itu dilakukan untuk apa? Supaya kita cari kawan. Ayo bareng-bareng ke sorga yuk. Sebab setan itu akan disiksa di akhir zaman di dalam neraka. Tapi sekarang dia masih keliaran di bumi. Dia cari teman. Buat pilihan Bapak Ibu, mau ikut kami atau ikut setan? Dari mana saya tahu? Saudara bandingkan dengan Matius 25 ayat 41. Yesus menyatakan bahwa akan ada orang-orang terkutuk yang disiksa di neraka bersama-sama dengan iblis. Neraka diciptakan untuk iblis. Tapi kenapa ada manusia tahu-tahu nimbrung ikut sama-sama disiksa? Menurut ayat ini, perhatikan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, amin, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api kekal disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa orang-orang ini ada? Dan Yesus menyebut dengan istilah apa? Orang-orang terkutuk. Bapak Ibu, perhatikan, Tuhan Yesus mati di Golgota itu untuk mengambil alih kutuk setiap orang yang menerima dia. Amin. Tapi kenapa orang-orang ini tetap disebut terkutuk? Karena mereka tolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu, ini pendahuluan khotbah penting untuk membahas kenapa kita perlu memberitakan Injil. Kenapa gereja SGW ini mempunyai satu misi, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Karena itulah amanat agung. Itulah the Great Commission. Saya hanya menyampaikan dua hal. Ini KKR nggak boleh lama-lama. Kalau tanya jawab bisa kuputar kan. Kemarin tanya jawab rame banget tuh. Saya udah posting di YouTube dan saya lihat antusias penonton di YouTube keren. Tanya jawab di gereja SGW. Saya suka begitu. KKR ini monolog, tanya jawab dialog, keren kali itu. Hanya orang Colorado ini kan sibuk toh. Jadi yang datang ya tidak sebanyak ini, tapi luar biasa sekali waktu acara tanya jawab itu. Ya, kalau nggak salah hari Senin kita buat lagi ya. Di rumah Bang Rudi ya. Tanya jawab Bang, mainkan. Saya ini mau khotbah 5 orang, 6 orang, semangatnya tetap sama. Karena bagi saya, siapapun yang hadir orang pilihan Allah. Hanya ada dua hal yang saya mau seberangkan seputaran perintah untuk memberitakan Injil. Yang pertama berkaitan dengan keharusan, garis bawahi, keharusan semua orang percaya ikut melayani. Ini keharusan. Kalau memang kita adalah orang Kristen yang mempercayai bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak, kita orang-orang yang tidak pantas, kita orang-orang yang dibawa oleh Tuhan dari gelap kepada terang yang ajaib, maka kita mengerti bahwa melayani Tuhan, memberitakan Injil, mendukung pemberitaan Injil itu keharusan. Garis kata ini, keharusan. Saya contohkan data-data yang membuktikan bahwa melayani Tuhan itu keharusan. Dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23, itu satu kota namanya kota Meros dikutuk oleh Tuhan. Kenapa penduduk kota Meros dikutuk oleh Tuhan? Alasannya cuma satu, mereka tidak membantu Tuhan, alias tidak melayani Tuhan. Perhatikan ayat ini. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Amin. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Karena mereka tidak membantu Tuhan. Jadi saudara, tidak melayani itu terkutuk. Itu bukti bahwa ikut melayani adalah keharusan. Tidak ada tawar-menawar. Amin. Tidak ada posisi netral di dalam Tuhan. Hanya dua, bersama aku atau melawan aku. Kalau bersama aku, ayo kita kumpulkan jiwa-jiwa, Matius 12 ayat 30. Tapi kalau melawan aku, kemanapun kita pergi, kita adu domba, mencerai-beraikan, pemecah belah, bikin kacau gereja. Itu anak setan. Itu anak setan. Kita di Colorado ini orang Indonesia kan nggak banyak. Tolong dong bersatu. Amin. Jangan udah dikit sikut menyikut, tendang menendang. Setan
akan ketawa lihat kita. Kita nggak sampai terlalu banyak-banyak amat. Ya ini bagi saya sudah banyak. Tapi dibanding dengan orang lain yang non Indonesia, kita kan dikit. Jadi tidak ada posisi netral di dalam Tuhan. Mau panas-panas, mau dingin-dingin, suam-suam kuku aku muntahkan engkau, kata Tuhan. Bandingkan Matius 12 ayat 30 yang Yesus katakan apa? Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak bersama aku atau tidak melayani aku, ia melawan aku. Terus? Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara tinggal pilih, mau mengumpulkan bersama Yesus atau Anda mencerai-beraikan. Intinya melayani Tuhan, memberitakan Injil, menyebarkan Injil kepada semua orang adalah keharusan. Ada lagi yang sudah komitmen, oh aku mau melayani Tuhan, tapi seiring berjalan waktu, entah kenapa komitmennya dia mulai lupa, semangatnya mulai padam. Awal kalau ada masalah, ada tekanan, komitmen beginilah begitu. Tuhan, kalau Tuhan tolong aku mau melayani Tuhan. Tuhan sembuhkan sakitku, aku akan bikin ini itu. Janji tinggal janji, tapi tidak ada di Colorado. Ini di kolong langit yang lain. Jangan hanya menang di janji, jangan hanya panas-panas tai ayam, kata orang Indonesia. Semangat di awal. Makanya dalam Yeremia 48 ayat 10 Tuhan juga bilang begini, terkutuklah orang yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lalai, komitmen jelas. Perhatikan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Amin. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari pertumpahan darah. Setiap khotbah saya pasti dibuktikan dengan firman. Karena ini memberitakan firman, bukan cerita nenek moyang saya dari NTT. Ini beritakan firman. Jadi pemberitaan apapun harus dibuktikan dengan data. Itu baru namanya beritakan firman. Amin, kasih Tuhan. Jadi jangan kita komitmen, tapi tahu-tahu kita lalai bekerja untuk Tuhan. Ya, saudara harus ingat ini baik-baik. Kita datang dari berbagai gereja, dukunglah gereja masing-masing. Amin. Kalau Anda sudah komitmen kepada gembala sidang di gereja Anda, kepada gereja di mana Anda dibesarkan, dididik, diajar untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah, komitmen. Masih ingat perumpamaan talenta, Bapak Ibu? Ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Lalu tuannya pergi dalam beberapa waktu, lalu dia kembali, yang 5 talenta sudah melipat gandakan jadi 10. Dia bilang, wow, sungguh baik perbuatanmu, baik sekali perbuatanmu. Yang 2 sudah menjadi 4, baik sekali. Tapi yang 1 tidak kerja apa-apa, tapi ngomongnya, protesnya luar biasa. Talentanya dia tidak lipat gandakan. 1 talenta itu 6.000 dirham. Sebenarnya 1 talenta itu udah banyak itu. Ya, dia bukannya melipat gandakan 1 menjadi 2, dia gali lubang, dia kubur talenta itu. Waktu Tuhan balik, yang 5 dapat berkat, yang 2 yang sudah dilipat gandakan dapat berkat. Tapi dia ini protes, engkau menabur, engkau tidak menabur, tapi engkau menuai, ngomong segala macam. Kebanyakan orang begitu. Dia yang melayani, tidak melayani, tidak ada kontribusi, tapi cerewetnya luar biasa. Beda dengan anak-anak Tuhan yang banyak melayani, kerjanya banyak, ngomongnya dikit. Jangan ngomongnya banyak, kerjanya dikit. Oh, ini saya ngomong ini kepada yang banyak bekerja, itu Tuhan puji mereka. Waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Aku di penjara, engkau melawat aku. Aku sakit, engkau melawat aku. Tapi mereka bilang begini, bila mana Anda bayangkan, mereka sudah berbuat banyak, tapi mereka lupa apa yang mereka buat. Tapi yang itu di Matius 7 ayat 21-23, udah hidupnya jahat, datang lagi, Tuhan
aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu. Itu cuma contoh. Mungkin dia tambah lagi, aku majelis 2 periode, aku panitia pembangunan, aku begini begono. Tapi Tuhan bilang begini, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Yang banyak kerja, tidak banyak ngomong, sampai dia lupa apa yang sudah dia buat. Yang penting Tuhan senang, berdampak bagi orang lain, jiwa-jiwa diselamatkan. That's it. No comment, no complain. Saya harap melalui KKR ini kita semua dibangkitkan. Amin. Apa yang terjadi dengan orang yang menerima 1 talenta itu? Lalu Tuhan bilang begini kepada dia di Matius 25 ayat 26. Di ayat 26 Tuhan bilang begini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat, malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak. 26 aja ya. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Iya, saudara lihat, kepada mereka yang tidak melayani Tuhan, waktu Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Kamu jahat, kamu malas. Kalau cari uang rajinnya minta ampun, cari harta rajinnya minta ampun, padahal uang dan harta hanya mentok di lubang kubur. Saudara mau kumpulin berapa juta dolar pun, kata siapa itu bisa dibawa ke sana? Itu hanya mentok tanah 2 kali 1. Tapi kalau ada, percayalah Tuhan mengasihi Anda. Amin. Lebih baik Tuhan tegur pakai khotbah daripada Tuhan tegur pakai cancer. Oh iya dong. Saya waktu tanya jawab kemarin, saya bagi kalimat tentang papa saya ajak bertobat, nggak mau. Pas kena tumor baru mau melayani. Mau melayani apa lagi, sudah tumor. Nyanyi pun miring. Kalau masih sehat Tuhan panggil, ayo. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi berkat, supaya suatu saat kita tidak berdaya lagi, kita sudah di tempat tidur atau kursi roda, tapi hidup kita sudah jadi berkat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ada orang sudah tua-tua, sudah kanker kiri kanan, baru aku mau singer. Singer apa suara begitu? Aman Bapak Ibu. Makanya saya ingatkan kalimat ini ya Bapak Ibu jemaat ya. Kepada orang keras panggilannya keras, kepada orang lembut tidak usah pakai yang malapetaka, bangkrut, ini itu, nggak usah. Pakai khotbah kayak begini aja, dia sudah diberkati. Harus memberitakan Injil. Kamu jahat, kamu malas. Lalu di ayat 30, kepada hamba yang tidak melayani itu, Tuhan bilang apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini Alkitab, saya ngomong firman Allah Bapak Ibu ya. Ini singkatnya begini, saya ini cuma copy paste ayat-ayatnya Tuhan Yesus, lalu saya seberangkan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang mau komplain, jangan komplain ke sini. Kalau berani marah ke atas. Ini firmannya, bukan firmanku. Kepada yang tidak melayani, gabungan ayat 26 dan ayat 30 ada 3 istilah: malas, jahat, tidak berguna. Saudara, jangan sampai kita hidup tarik napas yang Tuhan kasih, detak jantung Tuhan masih kasih, tapi Anda tidak ada guna bagi Tuhan. Hati-hati. Ini KKR, bukan syukuran. Saya bisa, saya ini penkhotbah lucu, lawak. Saya bisa main lawak, saudara ketawa. Tapi iman tidak bertumbuh dari lucu-lucu. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Oh, saya pelawak banget. Apalagi orang-orang Indonesia Timur tuh paling suka lawak. Tapi ini masalahnya, kita datang jauh-jauh dari NTT bukan untuk mau main lawak. Mau lawak, nonton Lapor Pak. Tapi kalau khotbah, saya harus sampaikan kebenaran. Kalaupun ada lucu, itu hanya supaya yang ngantuk-ngantuk jangan tidur. Itu aja tujuan saya.
Kan kasihan firman ditaburkan, tapi saudara tidak dapat apa-apa. Di Colorado tidak ada, tapi saya pergi ke Australia. Saya khotbah di Sydney. Gembala di Sydney juga orang Batak. Dia pernah marah jemaat. Jemaat selalu datang terlambat. Pendeta khotbah dia tidur, tapi jam makan semangat luar biasa. Di Colorado tidak ada. Tidak ada. Nggak sedikit, Pak. Saya tidak ikut campur ya. Namanya kan saya baru 2 kali datang. Yang saya lihat nggak ada. Pendeta-pendeta di sini teman saya juga nggak ada yang cerita. Pak Tony tidak pernah cerita, Pak Pantas tidak pernah cerita, Pak Jimmy tidak pernah cerita. Tapi waktu saya ke Australia, saya dapat cerita. Beda tuh. Pak, kalau ada nanti tolong cerita. Dia datang ketiga baru saya hantam. Khotbah datang terlambat. Pendeta khotbah tidur main handphone cerita. Bagian makan, haleluya, haleluya, haleluya. Halo. Makan mau seenak apapun, minta maaf, mentoknya di WC. Ini khotbah tembus sampai kekekalan. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Kita harus memberitakan Injil. Ya, mungkin tidak semua kita jadi pengkhotbah, tapi saya lihat gereja di mana-mana, termasuk gereja SGW ini atau gereja-gereja yang lain. Sebenarnya yang menentukan orang-orang yang di barisan depan itu mampu, berhasil, sukses, sudah pasti nomor 1 Tuhan. Tapi Tuhan pakai siapa? Pakai orang-orang di belakang dia. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam pemberitaan Injil Tuhan Yesus, itu dampak besar. Dalam Lukas pasal 8, mulai ayat 1 sampai 3, ada rombongan ibu-ibu. Ibu-ibu yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus dengan uang mereka, dengan kekayaan mereka. Daripada kekayaan mereka disalurkan kepada judi atau yang lain, mendingan dukung pelayanan, dukung gereja. Lukas 8, saya ngomong ada data loh, tolong catat. Lukas 8 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara lihat, dari kota ke kota, desa ke desa, ngapain? Bahas topik yang kita bahas, beritakan Injil. Lalu siapa pendukungnya? Perhatikan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Amin. Atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Terus Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. perhatikan. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan ini mungkin mereka tidak bisa khotbah, tapi mereka melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Luar biasa ya. Dan saya diberkati karena waktu mereka kasih uang, kekayaan, bantu pelayanan, Tuhan Yesus tidak tolak loh. Kalau Yesus saja tidak tolak, apalagi saya. Oh iya dong. Amin. Amin. Ini masuk akal nggak sih? Ini yang punya langit dan bumi nggak nolak, apalagi saya. Masa nolak? Iya, saudara, kita lihat di sini. Tidak mungkin pelayan-pelayan barisan depan ini bisa semangat, bisa dahsyat kalau tidak ada orang-orang fasilitator, pendukung pelayanan yang punya hati sudah diubahkan oleh Allah. Amen. Sebab ayat ini mencatat salah satu pendukung namanya siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara tahu kalau orang diikat oleh setan tuh manifestasinya apa? Bisa lari telanjang-telanjang. Saya pernah ketemu seorang ibu. Saya kaget, saya masuk ke gerejanya. Ibu itu melayani
Orang Tionghoa melayaninya bukan khotbah atau pimpin pujian, tamborin. Minta maaf kalau orang melayani tamborin itu, penari tamborin itu biasa SMP, SMA yang badannya halus-halus gitu. Ibu ini punya badan, darah Yesus berkuasa. Lebih besar dari mimbar. Aduh, serius. Tapi lincahnya minta ampun. Semangatnya minta ampun. Kan gereja-gereja kayak gereja kami, gereja karismatik kan ada penari-penarinya. Oh, jadi saya lihat umur-umur saya keliling dunia, saya keliling Indonesia, saya baru lihat satu kali ibu-ibu dengan badan sebesar itu main tamborin. Ibadahnya di lantai 2, lantainya hanya pakai papan. Anda bayangkan kalau ancur bagaimana? Tapi Tuhan melindungi. Saya kaget. Selesai ibadah, ibu ini yang naik ke mimbar memberi pengumuman, Bapak Gembala tidak ada. Siapakah ibu ini? Ibu Gembala. Setelah ini ibu-ibu Gembala nggak usah main tamborin. Nah, ini cuma contoh doang, contoh. Kan panggilan beda-beda. Tapi saya kok penasaran gitu loh. Ibu Gembala di mana-mana, ya paling top pimpin pujian. Mana ada main tamborin? Dan minta maaf, gerejanya bukan kecil, gerejanya 3 kali ibadah dan dahsyat. Roh Kudus bekerja luar biasa di gereja itu. Lalu saya pulang, saya tanya orang yang tahu gereja itu. Saya bilang, tadi saya lihat ada seorang ibu, ternyata ibu Gembala main tamborin. Lalu pendeta yang saya datangi itu cerita saya, kamu tahu? Ibu itu dulu kerasukan setan dan dia gila. Dia jalan telanjang bulat di kota ini. Dia dilayani oleh seorang pendeta, sembuh total. Setelah sembuh, pendeta itu jatuh cinta kepada dia. Kuc-kuc hota he. Terjadi kucu-kucu. Itulah suaminya yang menjadi gembala sidang. Mereka dua buka gereja, pelipat gandaan luar biasa. Bagi ibu itu, saya tidak tahu mau balas apa. Hidup saya terlalu kotor. Saya dulu kerasukan setan, satu kota ini kenal saya. Saya jalan tanpa busana gara-gara diikat setan. Tapi Yesus datang melalui hambanya, yaitu suamiku ini. Pelayanan pelepasan, kelepasan terjadi. Maria Magdalena diikat oleh setan. Mungkin ya kurang lebih Maria Magdalena mengalami hal yang sama. Mengerikan. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, syukur ya kita tidak begitu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kenapa kita harus melayani. Mungkin kita tidak diikat oleh roh jahat, tapi Anda tahu Yesus mati di Golgota, kita terima dia, kita dibebaskan dari neraka. Amen. Neraka lebih mengerikan dari 7 roh jahat. Makanya Anda dan saya harus melayani. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani. Hidup kita ini diselamatkan cuma-cuma karena anugerah kita diselamatkan. Karena anugerah gereja SGW ini berdiri 29 tahun. Karena anugerah Bapak Ibu dari Indonesia bisa tinggal, kerja, dan melayani di Colorado. Mau balas apa? Mau balas apa? Masihkah Anda jadi orang Kristen yang hanya menonton dan menilai saja? Ayo dong, terlibat. Kita bukan penonton, kita pemain. Kita pemain. Kita ini wajib ikut lomba. Pernah baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 3? Ayat 1 dan 2 dulu. Ayat 1 bilang begini, kita ini wajib, bukan bilang mau nggak mau, wajib pelayanan. Perhatikan. Karena kita mempunyai banyak saksi dan lawan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menentangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sampai di situ, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Melalui Colorado Bermasmur ini, kalau masih ada orang Kristen di ruangan ini, Anda selama ini jadi penonton, bangkit. Kita pemain. Kita ikut lomba, bukan hanya duduk nilai. Gimana gereja itu? Udah berkembang? Oh no. Kalau masih ada mulut-mulut kayak begitu di Colorado, bertobat.
sebelum ajal menjemputmu. Dia ngomong sekarang saya Selasa udah pulang, mau jadi apa jadi? Yang penting mula aku. Habis-habislah. Amin Bapak Ibu. Saya mengasihi Bapak Ibu. Saya tidak mau datang jauh-jauh lalu tidak menyampaikan pesan Tuhan dengan jujur. Yes Lord. Itu yang pertama, keharusan. Cuma dua. Yang kedua, bagi Anda yang mau, Anda mendapatkan janji berkat luar biasa. Di Matius 28 ayat 20 itu bagian akhirnya. Bagi yang mau, Yesus bilang begini, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Tuhan yang kita sembah tidak pernah Dia kasih beban lalu hanya beban, tidak, nanti berat. Dia kasih beban tapi Dia kasih jaminan berkat. Abraham dia bilang apa? Keluar dari negerimu, tinggalkan sanak saudaramu. Apakah cukup sampai situ? Kalau hanya itu berat loh. Tapi Tuhan tambah lagi, ketahuilah, kamu akan menjadi berkat, namamu akan masyhur. Siapa mengutuk engkau dikutuk, siapa memberkati engkau diberkati. Makanya saya mau bikin video ini nanti beberapa waktu nih, ya. Saya mau suarakan, jangan coba-coba tolak timnas Israel U20 di Indonesia. Betul, saya ngomong ini. Tolak Israel, kau cari hal. Itu firman Allah. Kalau Israel ada salah, nanti Tuhan hukum dia. Tapi dia bangsa pilihan Allah. Siapa kutuk dia terkutuk, siapa berkati dia diberkati. Makanya nanti setelah ini akan ada topik khusus. Oh iya, saya lihat kok kenapa ditolak. Urusan politik Palestina ya politik. Apa hubungan politik sama olahraga? Berani banget tolak Israel. Oh, saya bukan cari pendeta, cari aman saya nggak ada. Benar, saya nggak cari aman, ribut saya. Iya, toh daripada orang celaka, lebih baik mana? Kita diam dan orang celaka atau kita tegur? Alkitab bilang teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Yes. Amin. Saudara, kalau Anda mau, kita disertai Tuhan. Apa tanda orang disertai Tuhan? Yang pertama, saudara, ini kalau orang disertai Tuhan, orang yang tidak kenal Allah pun, itu sekalipun dia tidak kenal Tuhan, tapi dia lihat Bapak Ibu, dia akan merasa Bapak Ibu tuh lain banget. Kenapa? Karena Anda disertai oleh Allah. Ada Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Ada lingkupan kasih karunia. Malaikat Allah berkemah di sekeliling kita. Ada pagar Allah. Jangankan manusia, setan sekalipun akan melihat beda. Tuhan tanya setan, setan dari mana? Di zaman Ayub, setan bilang keliling dunia. Tuhan bilang sudah lihat hambaku Ayub. Setan bilang ya iyalah, seluruh rumahnya kamu pagar, dirinya kamu pagar, apa yang dia miliki dipagari semua. Setan aja tahu siapa disertai Allah, siapa tidak disertai Allah. Saudara yang mau melayani, Tuhan menyertai. Immanuel, God is with us. Amen. Jangan coba-coba klaim penyertaan Tuhan kalau ternyata Anda Kristen penonton. Klaimlah kalau Anda Kristen pemain. Penonton mau klaim. Enggak, saya cuma nonton, Allah beserta aku, Allah beserta. Tidak, Allah beserta engkau, setan beserta engkau. Kamu tidak pelayanan kok Allah beserta kamu, dari mana? Setan. Percaya deh. Kita ngomong apa adanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Apa tanda? Saudara lihat, saya contohkan lah ini karena saudara ini orang merantau semua kebanyakan kan, dari negara Kesatuan Republik Indonesia ke sini. Ingat Yusuf. Yusuf juga pindah dari negerinya ke negeri asing, yaitu di Mesir. Tapi apa yang terjadi di Mesir? Yusuf di rumah Potifar. Potifar bukan orang percaya, tapi Potifar bisa melihat dalam Kejadian 39 mulai ayat 2. Potifar lihat bahwa Yusuf ini disertai Allah. Perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 3. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya, setelah Potifar melihat
bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bapak Ibu sampai di sini. Berapa banyak orang di kantor saudara, tempat kerja saudara, klien-klien saudara yang saudara layani. Kalau memang Anda anak Tuhan, mereka akan merasakan tangan Anda tuh tangan penuh kasih. Pelayanan Anda tuh pelayanan dengan ketulusan. Itulah orang-orang yang disertai Allah. Jangan muluk-muluk pergi bikin KKR. Siapa yang ada di depan kita, kita layani sungguh-sungguh. Suami kita, istri kita, klien kita, semua kita layani dengan sepenuh hati. Dan mereka akan merasakan Anda memang disertai Allah, atau Allah di pihak Anda. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Dan kalau memang orang lihat kita, orang lihat apanya? Yang pertama, keberhasilan kita. Baca kembali ayat 2 dan ayat 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu berhasil. Dalam pekerjaannya. Amin. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bapak Ibu, melayani Tuhan deh. Allah sertai kita. Kalau kita melayani Tuhan, pekerjaan-pekerjaan lain yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah berhasil. Bukan cuma Yusuf, saya tambah satu orang lagi. Pernah dengar Daud? Saul begitu membenci Daud. Tetapi dalam 1 Samuel 18, semoga tidak salah, pendeta kadang-kadang salah. Mulai ayat 12 sampai 14, 12 dulu. Saul menjadi takut kepada Daud. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Langsung 14. Daud berhasil di segala pekerjaannya sebab Tuhan menyertai dia. Amin. Amin. Saudara, melayani Tuhan, Tuhan sertai kita, Tuhan beri kita berhasil. Tapi saya mau beri catatan dulu ya. Berhasil menurut Tuhan, apalagi teladan Yusuf dan Daud, kan Bapak Ibu tahu itu berhasilnya penuh dengan proses. Jangan berhasil yang instan kayak Aladin, gosok-gosok lampu langsung kaya, bukan. Ya, lihat Daud dan Yusuf. Yusuf terpisah dari keluarganya umur 17 tahun. Sukses umur 30 tahun. 13 tahun diproses Allah, Allah berkati. SGW diproses Allah 29 tahun. Dan Tuhan kalau berkenan di 30 atau 31 sudah ada gedung gereja sendiri. Haleluya.